Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pembahasan terkait pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Adapun pada tes awal ini ada 15 soal yang akan saya bahas. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor. Untuk jawabannya, inhibitor enzim merupakan molekul-molekul yang dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim. Contohnya malonat yang menginhibisi reaksi yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase. Contoh lainnya yaitu garam-garam logam berat seperti air raksa, iodium asetat, fluorida, sianida, azida, dan karbon monoksida. Kemudian untuk soal yang nomor 2, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Baik, untuk jawabannya yang pertama, inhibitor reversibel atau inhibitor yang dapat balik. Inhibitor ini bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya, seperti dialisis. Kemudian selanjutnya untuk inhibitor irreversibel atau inhibitor yang tidak dapat balik merupakan inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, yaitu E ditambah I menghasilkan EI. Oleh karena itu, setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim. Kemudian untuk soal nomor 3, gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Untuk jawabannya, inhibitor kompetitif merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor, tetapi tidak mengikat keduanya. Untuk soal selanjutnya, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Untuk jawabannya, pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitornya, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi yang lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim, sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim sehingga derajat inhibisinya menjadi lebih rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Pada plot Michaelis-Menten di atas, atau yang akan saya tampilkan pada slide berikutnya, menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat tinggi, sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan, yang mana Vmax sama dengan Vmax reaksi inhibitor. Berikut merupakan plot dari Michaelis-Menten. Kemudian untuk soal selanjutnya, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Untuk jawabannya, inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Sedangkan, inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleks. Enzim substrat menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Inhibitor non-kompetitif mengikat enzim pada sisi pengikatan yang berbeda dengan substrat. Dengan terikatnya inhibitor, aktivitas katalitik enzim menjadi rusak. Hal ini mungkin disebabkan oleh inhibitor terikat pada sisi katalitik enzim atau terikat pada sisi yang lain, atau bukan sisi katalitik. Kemudian untuk soal selanjutnya, dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Kemudian, tambahkan homogenat hati sebanyak 2 ml pada tiap-tiap tabung. Aduk segera atau secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu atau T0, amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu atau T apabila perubahan warna telah sempurna. Bandingkan dengan tabung 5 yang merupakan blanko. Mengapa terjadi perubahan warna? Untuk jawabannya,
Perubahan warna mengindikasikan bahwa sebagian indikator metilen dalam bentuk tereduksi. Terjadinya reduksi pada indikator redoks metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase, menghasilkan bentuk fumarat. Reduksi diikuti oleh reduksi indikator metilen blue sehingga indikator metilen blue berada dalam bentuk tereduksinya, yaitu tidak berwarna. Kemudian untuk soal selanjutnya, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Untuk jawabannya, enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pembebasan dua atom hidroget dari suksinat, yaitu satu dari masing-masing kedua gugus metilennya atau CH2. Dehidrogenase suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat, karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Akan tetapi, malonat tidak terdehidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Ini merupakan persamaan reaksinya. Kemudian untuk soal selanjutnya, tuliskan model mekanisme inhibitor unkompetitif. Untuk jawabannya, inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Berikut model mekanismenya. Kemudian untuk soal selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Untuk jawabannya, manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim ini yaitu dapat digunakan untuk memperlambat laju reaksi kerusakan makanan terutama pada makanan yang mentah. Makanan mentah dapat rusak karena reaksi enzim dari mikroorganisme atau jaringan makanan itu sendiri. Inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim sehingga masa simpan makanannya juga bertambah. Kemudian untuk soal selanjutnya, dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi? Untuk jawabannya, pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dalam konsentrasi besar. Pada konsentrasi substrat yang besar, peluang terbentuknya kompleks ES juga makin besar. Kecepatan reaksi maksimum atau Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat yang besar. Untuk soal selanjutnya, dalam percobaan ini menggunakan indikator metilen biru. Tuliskan ring kerja indikator tersebut. Untuk jawabannya, adapun ring pH untuk indikator metilen biru ini yaitu 10,6 sampai 13,4 dengan perubahan warna ungu. Metilen biru ini sebagai indikator pengoksidasian suksinat menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Mekanismenya yaitu, ketika substrat suksinat mengikat sisi aktif enzim, suksinat dehidrogenase, maka akan teroksidasi dan terbentuk fumarat yang ditandai dengan tereduksinya metilen biru dari berwarna biru menjadi tidak berwarna. Kemudian untuk soal selanjutnya, dalam percobaan ini, apakah fungsi dari homogenat hati? Untuk jawabannya, homogenat hati berfungsi sebagai sumber enzim suksinat dehidrogenase. Kemudian, soal berikutnya, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini? Tuliskan rumus kimianya. Parafin oil berfungsi untuk menutup permukaan larutan yang mana berguna untuk menghindari kontak udara bebas dengan larutan. Hal ini dapat terjadi karena parafin oil memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air, sehingga akan terbentuk lapisan parafin di atas larutan. Jadi, dengan adanya parafin oil dapat berfungsi agar campuran metilen biru, aqueous, buffer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar, sehingga proses yang terjadi dalam sistem dapat terjadi secara optimal. Adapun rumus kimia dari parafin oil ini yaitu Cn H2n ditambah 2, yang mana parafin ada dalam bentuk padatan dengan jumlah atom C sebanyak 20-40. Kemudian, soal berikutnya, dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi. Tentukan cara menghitungnya. Untuk jawabannya, derajat inhibisi dapat dihitung dengan rumus alpha sama dengan 1 ditambah konsentrasi I per Ki. Dengan keterangan sebagai berikut. Alpha merupakan derajat inhibisi, kemudian 1 adalah harga derajat inhibisi ketika tidak ada inhibitor. Untuk I itu merupakan konsentrasi inhibitor, dan Ki adalah tetapan disosiasi inhibitor. Untuk soal yang terakhir,
diperoleh data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor, yaitu A dan B sebagai berikut. Ini merupakan data dari konsentrasi substrat, kemudian ini data kinetika tanpa inhibitor, kemudian ini data kinetika dengan kehadiran inhibitor A, dan ini merupakan data kinetika dengan kehadiran inhibitor B. Diketahui, konsentrasi inhibitor A adalah sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 molar, dan konsentrasi dari inhibitor B sebesar 3,2 dikali 10 pangkat min 6 molar. Untuk pertanyaannya, yang pertama tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. Untuk yang kedua, tentukan jenis inhibisi pada percobaan tersebut. Dan untuk yang terakhir, tentukan harga Ki terhadap A dan B. Adapun untuk penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, pertama-tama kita harus mencari nilai seper S dan juga seper V-nya, baik dari tanpa inhibitor, dengan kehadiran inhibitor A, dan juga dengan kehadiran inhibitor B. Setelah itu, nilai dari data pada tabel ini diplotkan dalam sebuah grafik dan didapatkan persamaan garis seperti ini. Ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Berikut merupakan perhitungannya. Untuk seper V0 yang pertama, dengan tanpa adanya inhibitor, dengan persamaan garis Y sama dengan 0,0002X ditambah 0,4526. Kemudian ini merupakan perhitungan dengan inhibitor dengan Y sama dengan 0,004X ditambah 0,5386. Ini merupakan dengan kehadiran inhibitor A. Kemudian selanjutnya dengan kehadiran inhibitor B diperoleh Y sama dengan 0,0005X ditambah 1,1588. Adapun untuk Km yang diperoleh tanpa kehadiran inhibitor diperoleh 4,4 kali 10 pangkat min 4. Dan untuk Vmax tanpa inhibitornya diperoleh 2,2. Kemudian selanjutnya dengan kehadiran inhibitor diperoleh Km sebesar 7,4 kali 10 pangkat min 4, dan Vmax dengan inhibitor A diperoleh sebesar 1,85. Kemudian dengan inhibitor B, Km-nya diperoleh sebesar 4,3 kali 10 pangkat min 4, dan Vmax dengan kehadiran inhibitor B diperoleh sebesar 0,86. Kemudian, untuk soal yang kedua, tentukan jenis inhibisi pada percobaan itu. Jawabannya, jenis inhibisi yang terjadi adalah inhibisi kompetitif, yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Km pada inhibitor dibandingkan dengan tanpa inhibitor. Kemudian untuk soal yang terakhir, tentukan harga Ki terhadap A dan B. Bisa dilihat dari dua perhitungan berikut. Untuk yang pertama, dari perhitungan ini diperoleh harga Ki terhadap A sebesar 7,33 kali 10 pangkat min 4. Dan kemudian harga Ki terhadap B dari perhitungan ini diperoleh sebesar 3,67 kali 10 pangkat min 6. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik dalam pengucapan maupun hal lainnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.